Pernahkah engkau memegang sekeping perak yang seolah membawa aroma masa lalu, seperti bisikan leluhur yang terjebak di dalam dinginnya logam? Assalamualaikum sahabat Trikobra. Malam ini, mari kita menyusuri perjalanan panjang uang logam perak yang pernah beredar di tanah Nusantara. Bukan sekadar benda, tapi saksi sunyi dari perdagangan, kekuasaan, dan perubahan zaman. Tarik napas perlahan, dan rasakan energi masa lampau yang mengalir. Satu ril Spanyol, Raja Perak dari Samudera. Sebelum VOC berdiri, sebelum Belanda mengatur jalur perdagangan, koin pertama yang mengalir di port pelabuhan Nusantara adalah ril Spanyol. Ditempa dari perak murni 0,903 fine, berdiameter sekitar 38 mm untuk pecahan 8 ril. Koin ini tidak lahir di bumi Nusantara, namun ia hadir sebagai mata uang internasional, ditenteng para pedagang dari Meksiko dan Peru, lalu mendarat di Malaka, Aceh, Makassar, membuatnya menjadi salah satu koin asing pertama yang diterima di pasar-pasar pribumi. Ada yang masih menyimpan ril Spanyol di rumah? Coba tulis di komentar. 2 duit perak VOC, jejak company di tanah Jawa. Ketika VOC berkuasa, mereka membawa sistem perak sendiri. Salah satu yang paling dikenal adalah duit perak VOC, biasanya bertanda monogram VOC besar di tengah. Koin-koin ini umumnya berbahan perak 0,500 hingga 0,600 fine, diameter antara 15-27 mm, berat berkisar 1,5 gram, tergantung pecahan dan tahun cetakan. Meski kecil, duit VOC adalah napas ekonomi abad ke-17 dan 18. Ia melewati tangan para pedagang, prajurit, hingga rakyat jelata. Bayangkan, berapa banyak cerita yang diserap oleh logam sekecil ini? 3 gulden perak Hindia Belanda, perak era modern kolonial. Memasuki abad ke-19 hingga 20, muncullah mata uang yang paling sering ditemukan oleh kolektor, 1 gulden perak Hindia Belanda. Dengan spesifikasi yang tegas dan modern, perak 0,720 fine, berat 25 gram, diameter 38 mm, ketebalan sekitar 2,5 mm. Desainnya menampilkan Ratu Belanda di satu sisi dan perisai kerajaan di sisi lain. Koin ini dipakai luas, dari Batavia hingga Kupang, menjadi simbol kuatnya administrasi kolonial. Banyak yang bilang, koin ini terasa dingin saat disentuh. Seolah menyimpan sisa-sisa aura kekuasaan. 4/2 gulden, Zilverenhalve gulden, adiknya sang gulden. Setengah gulden, lebih kecil, lebih ringan, tapi nilai sejarahnya tak kalah dalam. Spesifikasinya, perak 0,720 fine, berat 12,5 gram, diameter 29 mm. Koin ini banyak dicetak di awal 1900-an, sering disebut-sebut sebagai koin transisi karena digunakan rakyat jelata untuk transaksi keseharian. Ada yang pernah melihatnya? Bagian singa di perisainya terasa sangat khas. 5/2 gulden perak, si berat yang mulai dilupakan. Inilah salah satu koin paling berbobot dari era Hindia Belanda. Spesifikasi, perak 0,720 fine, berat 25 gram, diameter sekitar 38 mm, namun desainnya sedikit berbeda dengan gulden reguler, terutama pada ornamen mahkota dan bahasa teksnya. Koin ini jarang beredar luas, lebih banyak digunakan untuk transaksi besar. Maka tidak heran, kolektor berebut koin ini seperti menemukan harta karun kecil. 6-10 sen perak, tahun-tahun awal, kecil, tapi bernilai. Di awal abad 20, Hindia Belanda juga mencetak 10 sen berbahan perak. Spesifikasi, perak 0,640 fine, diameter sekitar 15 mm, berat 1,4 gram. Koin ini kecil, tapi bayangkan berapa banyak warung kopi, pasar ikan, dan pedagang kaki lima yang pernah menerima koin mungil ini di atas meja kayu mereka. 7. Koin kerajaan lokal, perak dari tangan pribumi. Beberapa kerajaan Nusantara juga memproduksi logam mulia, misalnya dirham Aceh, atau koin perak dari Kesultanan Buton dan Ternate. Kebanyakan berbahan, perak lokal 70-90, dengan bentuk cenderung tebal dan bertepi kasar, beratnya berkisar 0,53 gram. Koin-koin ini tidak dicetak dengan mesin modern, melainkan dengan pukulan tangan yang membuat setiap kepingnya unik, seperti sidik jari sejarah. Sahabat Trikobra, setiap koin perak ini adalah gerbang waktu. Saat engkau memegangnya, kau memegang sebuah era, sebuah perjalanan, sebuah kisah yang tidak pernah disuarakan. Mana dari jenis-jenis koin perak ini yang paling ingin kau lihat pembahasannya secara lebih mendalam? Tulis di komentar, dan kita akan membuka tabir sejarahnya satu persatu. Terima kasih sudah menyimak.
Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya. Wassalamualaikum.